Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, jemaah Kampung Taqwa Astan rahimakumullah. Siapapun teman-teman yang mendengarkan siaran ini, mari kita lanjutkan lagi. Masih di kisah di surat Asy-Syu'ara, satu gambaran yang Allah berikan bagaimana Fir'aun merasakan adanya ancaman ketika para penyihir andalannya malah tunduk kepada Nabi Musa. Jemaah Kampung Taqwa Astain rahimakumullah dan teman-teman yang mendengarkan siaran ini, untuk melihat siaran ini, mari kita lanjutkan di ayat yang ke-50 surat Asy-Syu'ara, ya. Ayat ke-50. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu la dhair inna ila rabbina munqalibun. Mereka para penyihir berkata, la dhaira, tidak ada kemudaratan atau kami tidak takut. Inna ila rabbina munqalibun, sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami. Selamat datang semua. Ini adalah perkataan dari penyihir ketika tunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dibuktikan dengan mengatakan bahwa mereka beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun, Rabbul Alamin. Jadi mereka tunduk, ya. Dan apa yang dilakukan Fir'aun kemarin kita sudah sampaikan bagaimana dia mempersiapkan satu ancaman yang membuat bulu roma berdiri. Apa ancamannya? Memotong tangan dan kaki secara bersilangan. Ini adalah ancaman penyiksaan ditambah dengan penyaliban. Ancaman penyiksaan bagi orang-orang yang mau seperti para penyihir ini. Tunduk kepada Rabbul Alamin. Dan biasanya begitu, para diktator itu hanya mengenal bahasa kekerasan. Dia pikir dia bisa memenjarakan tubuh dan hati, tubuh dan ruh. Tubuh bisa saja dipenjarakan, tapi ruh tidak bisa dipenjarakan. Ya, pemikiran manusia pun begitu, tidak bisa dipenjarakan. Ya. Coba kita perhatikan apa yang dikatakan oleh para penyihir ketika tunduk. Ketika mengatakan bahwa kami beriman kepada Rabbul Alamin, bukan beriman kepada Fir'aun. Dan ini merupakan revolusi, pernyataan sikap bahwa kemerdekaan. Kami hanya menyembah Allah saja, tidak menyembah Anda wahai Fir'aun. Kami sudah melihat kebenaran dari Musa. Jamaah Kampung Taqwa astagfirullah. La dhaira, tidak ada mudarat bagi kami. Bahasa lainnya, terserah ente mau ngapain, kami tidak takut.
Itulah yang namanya iman. Kalau iman sudah ada di dalam jiwa, nyawa itu ya bisa diberikan. Ya. Kalau iman sudah ada di dalam jiwa, pengorbanan apa aja dia sampaikan. Ya. Makanya nggak aneh orang-orang terdahulu, orang-orang yang mendahului kita, orang-orang as-sabiqunal awwalun, yang pertama-tama masuk Islam. Dan orang-orang yang memperjuangkan negara ini pun begitu, nggak peduli dengan nyawa dia kalau ada keimanan. Ya. Makanya dalam salah satu hadis Nabi itu dinyatakan bahwa orang yang mati syahid, orang yang meninggal karena berjuang di jalan Allah, pernah berharap pada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan lagi ke dunia supaya dia bisa mati syahid lagi. Tapi kata Allah, sudah berlaku ketentuan, tidak mungkin orang kembali lagi. Makanya disampaikan lewat hadis dan Quran bahwa betapa bergembiranya orang yang mati syahid. Di satu ayat disebutkan yurzakun, mereka diberikan rizki. Ya, orang yang meninggal karena mati syahid. Jadi bagi para penyihir ini sama saja ya, seperti para sahabat Nabi yang berjuang melindungi Nabi. Ada salah satu sahabat Nabi meninggal dalam rangka melindungi Nabi. Ditemukan di bekas di tubuhnya ini ada sekitar 70 atau 90 luka sabetan pedang. Kita nggak kebayang oleh kita bagaimana mereka bertempurnya seperti apa, sampai 70 atau 80 luka baru menumbangkan dia. Berarti 1, 10, 20 luka dia tetap aja jalan gitu. Kalau iman sudah di dada, itu nyawa bisa diserahkan. Apalagi yang lain, apalagi pengorbanan harta, waktu. Ya. Kita kan untuk mengorbankan harta aja luar biasa. Gimana caranya supaya kita tahan tuh harta? Kalau bisa kita telan semua itu. Kalau kita makan ayam, tulangnya kalau perlu kita makan, bulunya kalau perlu kita makan. Isi perutnya kalau perlu kita makan. Itulah contoh kira-kira ya. Betapa pelitnya sebagian dari kita, bukan kita aja. Mudah-mudahan kita enggak. Tulangnya, bulunya ya. Ya, itu bahasa kiasan aja. Tulangnya, bulunya, cekernya, kuku cekernya kalau perlu kita makan gitu. Betapa kita mengharapkan harta ada di tangan kita. Sementara orang yang beriman dia ingat di dalam hartanya ada hak orang lain. Bahkan dia berlomba-lomba untuk itu. Makanya ada infak, ada zakat, ada wakaf sekarang. Ya. Ini saya gambarkan sedikit bahwa orang-orang yang berusaha untuk menuju Allah Subhanahu wa taala itu nggak berhenti ketika ada kebaikan di tengah-tengah masyarakatnya. Nggak berhenti pada diam saja, enggak. Tapi dia akan berusaha untuk mengorbankan bagi dia, entah hartanya, entah waktunya, entah pemikirannya, tenaga, untuk kebaikan itu. Ya. Itu sudah pasti itu. Kalau dia ada tetesan iman dalam hatinya, dia pasti akan bergerak menuju Allah Subhanahu wa taala dengan cara macam-macam. Ini kita di Kampung Asten alhamdulillah mudah-mudahan Allah beri keberkahannya. Ada kegiatan air, ada orang yang mau bantu, ada yang tenaganya, pikirannya ya. Tetesan keringatnya, bahkan sampai anak-anak ikut bantuin membawa batu, pasir dan sebagainya. Itu kebaikan itu. Ada tetesan iman itu di situ. Ya. Lah, saya kan nggak ada hubungannya dengan air ini. Saya kan nggak ngambil air itu. Ya, tapi ada kebaikan di situ. Ya, ambillah.
Ambil apa? Ambil peran. Saya kan nggak ada hubungannya, orang saya nggak ngambil air di situ, emang kenapa sih? Nggak perlulah saya gotong royong, nggak begitu. Kalau itu kebaikan, ambil, ya, ambil itu kan kebaikan. Apa kek kalau perlu bantuin ininya itunya gitu. Dan itu sama juga di kampung sebelah, kampung Aspak, mungkin ada yang kedengeran kali ya kampung Aspak sedikit. Ketika sudah memulai pembangunan air bersih di sana, ada orang yang mau mewakafkan tanahnya 3 kali 2 meter. Alhamdulillah sampai sekarang ada. Ya. Diwakafkan tanah 3 kali 2 meter, sama seperti di sini lah di Asten. Untuk apa? Ini pahala mengalir terus menerus nih gitu. Banyak orang yang mungkin tidak bisa mewakafkan, kebetulan dia bisa, ya udah alhamdulillah. Sekarang baru kemarin datang lagi ke rumah, Pak, itu si Anu mau, Pak, mau apaan? Mau mewakafkan tanahnya seperti Bapak X tersebut untuk pembangunan toren. Alhamdulillah. Jadi kebaikan itu akan nular itu. Saya sering sampaikan, kebaikan itu kayak gear apa? Gear motor. Gear motor yang di depan tuh, yang kecil, dia akan menggerakkan gear yang lebih besar yang bisa menggerakkan motornya. Ya. Itulah kalau iman sudah ada di dada itu. Sekarang pertanyaannya, kalau ada kebaikan di depan mata kita, terus kita diem aja, nggak ada gerakan untuk melakukannya juga, lalu di mana hati kita? Ada di mana hati kita tuh, di mana gitu. Itulah yang berlaku di siapa? Di penyihir itu. Dia tahu ada kebenaran yang dikabarkan oleh Musa, dan dia melihat sendiri dengan mata kepalanya sendiri apa yang dia lakukan. Dia sujud. Amana bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Rob semesta alam, Robnya Musa dan Harun. Jadi kalaupun ente melakukan apapun pada diriku, pada fisikku, ya Fir'aun, la dhaira, nggak ada masalah. Silakan saja. Ya, oh, ini tegas nih kalau sudah. Kalau begini jadi kita paham ya, kenapa orang-orang itu mau mengorbankan dirinya untuk Allah. Ada yang mengorbankan jiwanya, tenaganya, hartanya, ya. Hidup kita kan cuma sekali, kawan. Apalagi diharapkan? Ya. Harta ini, harta, makanan dan sebagainya itu yang kita pakai dan kita makan aja. Sisanya cuma 2 saja, diambil orang atau diambil ahli waris, gitu aja kan. Ya. Diambil orang atau diambil ahli waris tuh. Makanya yang kita makan dan kita infakkan itulah harta kita. Tetapi harta yang ditinggalkan itu cuma 2 saja, itu diambil orang atau diambil ahli waris kita. Kan gak mungkin dimasukin ke makam. Ya. Buat apa lagi? Jadi, wah, ini satu potongan ayat aja kita ini ya. Qalu la dhair, inna ila rabbina munqalibun. Sesungguhnya kami, kata para penyihir itu ya, akan kembali kepada Rob kami. Kita semua ini akan balik ke sana. Dan akan diperhitungkan satu persatu. Satu persatu. Kenikmatan aja ditanya, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kamu akan ditanya kenikmatan yang didapati olehmu. Kenikmatan aja ditanya. Ya. Mulai dari makanan, pakaian, rumah, harta ya. Dan berbagai kenikmatan itu ditanya sama Allah. Ya. Jangan berharap kita bahwa itu nanti lolos dalam pengadilannya Allah. 1%, 1 rupiah pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita latihan tuh. Latihan apa? Latihan untuk dihisab. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu.
Hisaplah diri kita sebelum kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Latihan apa? Dihitung-hitung. Makanya kalau di pengajian itu sekarang udah mulai tuh dihitung-hitung tuh. Mungkin beberapa anak-anak sudah kadang suruh tanda tangan orang tua itu. Apaan yang dihitung di situ? Sholat 5 waktunya ada berapa gitu. Salah satunya ya. Hari ini kamu sholat berapa? 3. Terus yang 2 kemana? Tiduran, Pak. Wah, ini ayo semangat. Nah, hari ini berapa? 4. Alhamdulillah, ini ada nambah nih berarti. Mantap. Hari ini berapa? 5. Wah, best ini. 5 waktu. Ya kita tanya aja, kita nggak tahu dia bohong atau enggak, tapi paling enggak ditanya oleh orang. Pernah gak kita nanya kepada anak kita nih, berapa sholat 5 waktunya dalam hari ini? Pernah gak kita nanya? Ya kita nanya sama diri kita aja kadang-kadang gak pernah. Aduh, naudzubillah. Nah itu ditanya tuh, makanya suruh tanda tangan orang tuanya biar orang tuanya tahu bahwa ada yang mengawasi anak Anda, ya, paling nggak gurunya, gitu. Dan itu sebenarnya pengawasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ditambah lagi ketika orang tua tanda tangan nih di buku, kita nyebutnya buku santri lah, buku prestasi lah gitu ya. Orang tua tanda tangan, orang tuanya ngelihat anak saya udah 4 sholatnya, saya kok masih 2, ini gitu. Ayo semangat. Anak disuruh sholat, kitanya sholat. Anak disuruh ngaji, kitanya ngaji lah. Anak disuruh sedekah, kitanya sedekah. Ya. Jumatan suruh bawa duit 2.000, dianya nggak bawa. Wah repot juga tuh. Ada adikku Aris. Sendiri kan kayaknya di sana. Balik lagi ke ayat jamaah kampung takwa astan rahimakumullah. Inna ila rabbina munqalibun. Kami akan kembali kepada Allah. Tak pedulilah Firaun, Anda melakukan apapun pada diri kami. Kami sudah tak peduli. Kami mau kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada Anda, Tuhan palsu Anda ini. Anda ini Tuhan palsu Firaun. Ayat selanjutnya di ayat yang ke-51. Inna natama'u ayyaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwalal mu'minin. Sesungguhnya ya, kami sangat menginginkan ya, ayyaghfira lana, akan keampunan kepada kami, Rabbuna Tuhan kami. Khotoyana, terhadap dosa-dosa dan kesalahan kami, an kunna awalal mu'minin, karena kami menjadi orang-orang yang pertama beriman. Nah ini. Jadi Fir'aun lagi. Tukang sihir ini menyatakan kami sangat ingin Allah mengampuni kami. Karena kami apa? Karena kami pertama-tama beriman. Dari mana? Dari dosa-dosa kami, dari sihir yang kau paksakan kepada kami, itu maksudnya. Karena Fir'aun mempergunakan sihir untuk menguasai Mesir. Salah satunya mempergunakan sihir ya. Kami meminta kepada Allah untuk mengampuni kami. Kami sangat ingin supaya Allah mengampuni kami. Khotoyana angkunna awalal mu'minin, disebabkan karena kami beriman pertama-tama. Karena pertama kali beriman, kami menyatakan diri saya merdeka dari Firaun. Saya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kelompok penyihir ini kompak ini. Ya. Ya. Kelompok penyihir ini kompak, sujud, ya. Karena dia melihat dengan kepalanya sendiri bahwa itu memang mukjizat, bukan sihir. Bahwa tangan Nabi Musa yang
berubah menjadi putih, itu kalau saya nggak putih tangannya tetap aja coklat sawo matang. Ya, tangan ini, tangan yang oleh Nabi Musa yang dikeluarkan dari bajunya ini berwarna putih, mungkin bercahaya. Ya. Ditambah dengan apa? Tongkatnya yang makan yang menjadi ular, lalu makan semua tongkat dan tali palsu itu yang diada-adakan. Kami melihat betul, berarti bukan sihir Musa ini. Ya. Apalagi mungkin ya, langsung sadar ya, itulah pentingnya disentuh hati itu begitu. Ya. Makanya jangan berhenti, terus meneruslah untuk mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus menerus. Ud'u ila sabili rabbik. Sampaikan kepada jalan Tuhanmu. Terus. Jangan berhenti. Kalau udah berhenti, nanti yang masuk adalah orang yang mengajak kejahatan. Sekali lagi saya sampaikan, kalau kita berhenti mengajak kebaikan, nih kampung ini misalnya, ada orang yang akan mengajak kejahatan, kemaksiatan, kemudorotan, kehancuran itu kampung. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kampung ini santai-santai saja, ya tidak ada orang yang menyuruh kepada kebaikan, ya, lalu yang datang bakal ada orang yang menyuruh kepada kejahatan, ya, menyuruh kepada kemaksiatan, menyuruh kepada jalan nafsu dan setan. Kita pengen begitu? Enggak lah. Kita pengen anak-anak kita, keluarga kita dalam sakinah mawaddah warahmah kan. Baldatun, kampung thayyibat, yang baik, yang bagus, yang subur, yang makmur, ya, yang mendapatkan semua kenikmatan. Wa Rabbun ghafur, dan Rob yang mengampuni kita, bukan Rob yang menghancurkan kita. Makanya kudu ada doa dan syukur. Kalau udah ada doa dan syukur, itu udah ada keimanan di dalam kehidupan kita, nyawa melayang pun tak masalah. Ya. Kembali lagi, yaghfiru lana rabbuna khotoyana an kunna awwalal mu'minin. Ketika kami menjadi kaum mukmin yang pertama kali, kami meminta agar diampuni. Biarlah kami jadi mukmin yang pertama kali lah, jadi martir lah, kalau bahasa lainnya, biarlah kita jadi tumbal keimanan. Wah, luar biasa nih kata-katanya, tumbal keimanan. Nggak apa-apa saya nanti dibunuh diam. Ya, itulah yang terjadi di mana? Di salah satu surat yang kita sampai nanti di juz amma ya, mudah-mudahan kita sampai. Di juz amma itu disebutkan tentang ashabul ukhdud, ya. Ya, penghuni parit, ya, yang masuk semua ke dalam api karena merasa diperintahkan, kalau kamu beriman masuk ke api, kalau kamu ikut denganku rajanya nggak usah masuk ke api. Mana masuk serombongan gitu, ya, menyatakan keimanannya, masuk ke dalam api. Ashabul ukhdud itu namanya. Mudah-mudahan kita tetap terus menerus memupuk keimanan kita, mengurangi dosa-dosa kita, ya. Ya, semualah namanya kita manusia pasti ada dosanya. Mengurangi dosa-dosa kita, memupuk keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.